Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi pada materi yang sudah saya jelaskan pada minggu yang lalu. Jadi lebih spesifiknya kita akan membahas mengenai tentang fertilisasi atau pembuahan ya. Kemudian tentunya ketika ada fertilisasi pasti akan terjadi yang namanya kehamilan. Nah, kemudian ketika terjadi kehamilan, maka juga akan terjadi yang namanya persalinan. Jadi kita akan membahas ketiga itu, terusan yang minggu kemarin. Kemudian selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai alat-alat reproduksi pada pria dan wanita. Nah, anak-anak, sambil saya menjelaskan materi ya pada materi fertilisasi, kemudian kehamilan dan juga persalinan serta alat-alat reproduksi, maka kalian bisa sambil menyimak pada buku paket ya pada halaman 253 sampai pada halaman 259 ya. Oke, kita lanjutkan saja ke materi berikutnya ya, yaitu fertilisasi. Oke, kita ke fertilisasi ya. Jadi kalau fertilisasi minggu kemarin sudah saya jelaskan bahwa si fertilisasi ini terjadi pada tuba falopi ya, yang memiliki dua pasang ya, semua wanita ya. Kemudian ada yang namanya ovum, itu juga memiliki dua pasang. Nah, fertilisasi ini juga bisa diartikan sebagai pembuahan ya. Dengan kata lain, si fertilisasi ini merupakan peleburan sel sperma dengan sel telur. Nah, proses ini nanti akan menjadi zigot ya, akan membentuk zigot dan menjadi embrio. Nah, maka nanti dia akan menjadi bakal janinnya. Nah, biasanya nih seorang dokter kandungan dia mengawali perhitungan kehamilan itu dari hari pertama haid terakhir ya, kurang lebih 2 minggu sebelum prosesi fertilisasi terjadi. Kemudian pada saat proses berlangsungnya fertilisasi, si sperma dan sel telur ya, atau oosit sekunder ya, kemarin pada oogenesis, dia memiliki keunikan dan senyawa masing-masing. Nah, mereka seolah-olah itu saling tarik menarik gitu loh ya. Pada ovum itu dia memiliki senyawa yang namanya fertilizin ya, sedangkan si sel sperma dia memiliki yang namanya antifertilizin ya. Sebenarnya ini apa sih fertilizin dan antifertilizin ini? Jadi kalau pada ovum karena dia memiliki fertilizin ya, dia berarti fungsinya itu untuk mengaktifkan si sperma agar bergerak lebih cepat. Jadi kayak si fertilizin ya, ini adalah baterainya si sperma. Nah, sedangkan si sperma sendiri dia memiliki antifertilizin ya. Sebenarnya si antifertilizin pada sel sperma ini dia merupakan antigen ya, antigen pada oosit sekunder yang dia nanti akan berfungsi untuk melekatkan sperma pada oosit sekunder. Nah, biasanya sel sperma normal yang berada pada seorang laki-laki yang dewasa dan sehat itu biasanya mereka dapat melepaskan sekitar ya kurang lebih 40 juta sampai 1,3 miliar sel sperma dalam sekali ejakulasi ya. Dan hanya ada satu sperma yang dapat dibuahi, hanya satu ya. Jadi beribu-ribu yang dikeluarkan ya pada saat peleburan pada sel sperma ya, pada saat pembuahan itu hanya satu yang berhasil ya, yang berhasil masuk pada ovum ya. Jadi singkat ceritanya ini kalian ini adalah asalnya dari sel sperma yang paling kuat ya. Jadi sebenarnya kalian ini orang-orang yang paling kuat karena dari ribuan sel sperma hanya kamu yang jadi gitu ya. Ya gitu ya, singkat ceritanya seperti itu untuk yang fertilisasi. Kemudian untuk proses kehamilan ya, jadi setelah fertilisasi, biasanya kalau fertilisasi itu akan berhasil atau pembuahan atau peleburan sel telur itu akan berhasil, maka akan terjadi yang namanya kehamilan ya. Nah, pada proses kehamilan ini
dari telur yang sudah dibuai tadi, dia akan membagi dirinya menjadi 2 sel, kemudian menjadi 4 sel, 4 sel menjadi 8 sel, 8 sel menjadi 16, dan seterusnya. Nah, untuk pembelahan sel seperti ini akan terjadi terus-menerus tiap jamnya, ya. Jadi sel-sel itu akan terus-menerus tumbuh, kemudian dia akan menghasilkan yang namanya enzim proteolitik, ya. Apa sih itu enzim proteolitik? Kayaknya asing banget ya, dari kemarin kita bicara tentang enzim, ya. Jadi si enzim proteolitik ini adalah enzim yang akan membentuk plasenta. Tahu ya, plasenta ini adalah ari-ari. Nah, plasenta ini nanti dia akan memiliki fungsi sebagai sistem pencernaan, pernafasan, dan juga ekskresi pada janin, seperti itu. Jadi kalau ada kasus yang plasentanya sampai gubet, ya istilahnya, gubet pada leher si janin, ini biasanya janin ini lagi ada pada taraf urgent, ya. Jadi harus segera diselamatkan, seperti itu. Jadi memang si plasenta ini sangat berperan penting pada si janin atau bayi yang ada di dalam kandungan. Jadi si plasenta ini adalah sumber utamanya untuk kehidupan bagi si janin. Nah, seperti itu. Setelah kehamilan, ya, maka akan terjadi yang namanya persalinan, ya. Jadi setelah melewati fase kehamilan, ya, beberapa bulan, kemudian saat dimana seorang ibu itu mempertahankan nyawanya untuk menyelamatkan anaknya. Nah, pada saat proses ini si uterus atau si rahim ini perlahan menjadi lebih peka dan akhirnya dia berkontraksi, ya. Dia akan meningkatkan aktivitas uterus sampai terjadinya konstruksi yang nantinya dia akan dipengaruhi oleh 2 faktor, ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan itu memang lazimnya ada 2, yaitu faktor-faktor hormonal dan faktor-faktor mekanik. Jadi seluruh aktivitas tubuh kita, ya, waktu pada saat saya menjelaskan tentang metabolisme itu memang selalu dipengaruhi oleh si hormon, ya. Nah, pada saat persalinan pun juga terjadi seperti itu. Pada saat persalinan, ya, maka hormon-hormon atau beberapa hormon itu akan dikeluarkan dan akan bereaksi, seperti itu. Nah, mungkin beberapa faktor yang di sini saya mencatatnya, menulisnya ada 4, ya. Ada estrogen, oksitosin, kemudian ada prostaglandin, ada relaksin. Nah, kita akan membahas satu-satu, ya. Pertama akan kita bahas satu-satu, ya, faktor-faktor hormonal terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama ini ada faktor hormonal atau hormon estrogen, ya, yang ini nanti sebenarnya dihasilkan oleh si plasenta atau ari-ari, ya. Dia sebenarnya memiliki fungsi, ya, yang menurunkan jumlah hormon progesteron. Nah, ini nanti dia akan membuat kontraksi dinding rahim. Nah, pada saat persalinan biasanya si dinding rahim ini nanti akan berkontraksi, seperti itu. Kemudian yang kedua ada oksitosin dan prolaktin. Ini saya gabungkan, ya. Jadi oksitosin dan prolaktin ini sebenarnya dihasilkan oleh si kelenjar hipofisis ibu dan janin. Jadi kedua-duanya itu berperan, ya. Jadi pada hormon ini nanti dia akan dapat merangsang, ya, kelenturan leher rahim, dan akhir kehamilan itu nanti akan terjadi kelenturan pada leher si rahim itu. Kemudian yang ketiga ini ada hormon yang namanya prostaglandin. Ya, hormon ini dihasilkan oleh si membran janin. Nah, fungsinya ini untuk meningkatkan kontraksi pada dinding rahim juga, ya. Jadi banyak sekali yang membantu di sini, ya, terlebih dalam faktor-faktor hormonal. Kemudian yang terakhir yang saya tuliskan di sini, ini yang keempat adalah hormon relaksin, yang dimana hormon relaksin ini hormon yang dihasilkan oleh si korpus luteum, ya. Tentunya si korpus luteum ini tidak sendiri, ya, dia juga dibantu oleh si plasenta. Nah, fungsinya si hormon relaksin ini dia melunakkan tulang serviks dan melonggarkan tulang panggul saat terjadi kelahiran. Jadi untuk mempermudah lahirnya si bayi. Nah, kemudian ada faktor mekanik. Nah, faktor mekanik ini contohnya itu seperti
relaksasi otot-otot rahim dan serviks. Biasanya ini nanti akan ditandai dengan pecahnya amnion. Amnion itu adalah ketuban ya. Akibatnya penyebabnya biasanya kepala bayi ini dapat merenggangkan serviks sehingga terjadi kontraksi rahim. Ya, kemudian dia akan terdorong untuk keluar lewat lubang vagina seperti itu. Kita lanjutkan ke alat-alat reproduksi pria ya. Sebenarnya alat-alat reproduksi ini dia itu meliputi dari organ-organ reproduksi ya, dari organ-organ reproduksi spermatogenesis ya atau oogenesis dan hormon-hormon pada pria ataupun wanita. Nah, organ-organ ini biasanya dapat menghasilkan atau menyimpan dan mengirimkan si sperma atau sel ovum. Nah, nanti akan saya bahas ya. Terlebih kita akan mulai pada alat reproduksi pria. Kita akan lebih spesifik membahas ke alat reproduksi dalam. Nah, yang pertama ini ada vesika urinaria. Vesika urinaria ini saya tunjukkan pada nomor 1 ya. Jadi vesika urinaria ini atau biasa disebut sebagai kandung kemih. Nah, vesika urinaria ini salah satu organ pada tubuh manusia yang dimana dia memiliki fungsi untuk menampung air kencing ya, yang dikeluarkan oleh ginjal sebelum dibuang. Nah, biasanya air kencing ini masuk kandung kemih lewat saluran kemih atas ya, namanya ureter, dan keluar lewat uretra atau saluran kemih akhir. Dan nanti akan bermuara pada kelamin pria ya. Jadi kalau kelamin pria ini biasanya ada di penis, kemudian kalau pada wanita si air kencing ini tadi yang masuk kandung kemih lewat saluran kemih ya, kemudian dia akan keluar lewat si uretra, ini biasanya nanti pada lubang kencing. Nah, nanti akan saya jelaskan pada organ reproduksi luar pada wanita ya. Jadi biasanya si vesika urinaria atau kandung kemih ini biasanya menyimpan kurang lebih hingga 500 ml air ya. Nah, seperti itu. Dan saya lanjutkan pada nomor 2. Nomor 2 ini ada yang namanya tulang kemaluan atau biasanya disebut di anatomi fisiologi manusia atau anfisman ya. Itu ada simfisis pubis ya, dia sebagai pelindung bagi organ reproduksi pria. Nah, fungsinya dia tempat organ reproduksi yang berkedudukan atau bergantung sebagai pelindung organ reproduksi dari kemungkinan benturan-benturan. Jadi yang melindungi si organ-organ ini, organ dalam ini adalah si tulang kemaluan atau simfisis pubis ini. Kemudian yang ketiga itu ada kelenjar prostat. Saya tunjukkan pada nomor 3, di sini ada kelenjar prostat ya. Kelenjar prostat ini berukuran kecil dan dia berbentuk bulat yang terletak di antara kandung kemih dan penis ya. Dia berada di depan si rektum ya. Berada pada rektum. Nah, rektumnya itu di sini. Nah, ini rektum ini ya. Akhir dari si usus besar ya. Kemudian yang ketiga nih ya, saya tunjukkan pada nomor 3 ini ya. Di sini ini ada yang namanya kelenjar prostat ya. Jadi kelenjar prostat ini dia berukuran kecil dan dia membentuk bulat terletak di antara si kandung kemih ya. Jadi kandung kemihnya di sini ya, prostatnya ada di sini. Nah, kemudian dia berada di depan si rektum. Rektum ini ya, rektum saya tunjukkan di nomor 7 ini. Jadi rektum ini adalah akhir dari si usus besar ya, akhir dari si usus besar. Kemudian kelenjar si prostat ini tadi dia memiliki fungsi ya, dia memiliki fungsi yaitu memproduksi cairan yang dapat menjaga sel sperma untuk tetap hidup dan melindungi kode genetik ya yang dibawa olehnya, serta menjaga pergerakan si sperma sendiri. Kemudian lanjut kita ke nomor 4 ya. Nomor 4 ini di sini ya, di sini. Ini saya tunjukkan pada nomor 4 ya. Di sini ada yang namanya uretra. Uretra ini adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih. Jadi ini ya, ini kandung kemihnya atau vesika urinaria yang menampung air kencing tadi. Kemudian dia melewati beberapa saluran, kemudian ketika air kencing akan dikeluarkan, dia akan melewati si uretra ini. Nah, kemudian si uretra itu nanti biasanya
langsung dikeluarkan dari tubuhnya. Kemudian kita lanjut ke 5 ya. Lanjut ke 5 ini. 5 ini adalah epididymis ya. 5 ini adalah epididymis ya di sini ya, yang menempel pada testis ya. Dia sebenarnya saluran yang bergulung ya. Jadi dia membentuk gulungan yang terletak di belakang setiap testis. Nah, dia punya fungsi yang mengumpulkan dan menyimpan sperma. Jadi dari testis ya, dari testis ini ya, kemudian dia disimpan pada epididymis. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti dia akan dikeluarkan ya. Kemudian yang keenam. Nah, yang keenam ini saya tunjukkan ya, sudah saya jelaskan kemarin pada saat spermatogenesis ya. Pembentukan sel sperma itu ada yang namanya testis ya. Testis ini adalah dua organ yang berbentuk oval ya, dan bentuknya itu pada alat reproduksi pria yang terdapat di belakang si penis. Nah, ini ya, kemudian ini testisnya. Nah, di sini banyak sekali menyimpan sel-sel sperma. Kemudian fungsi dari si testis ini sendiri, dia itu sebenarnya memproduksi sel-sel sperma dan hormon testosteron ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketujuh itu ada yang namanya rektum tadi. Nah, si rektum ini adalah organ terakhir dari usus besar atau ujung ya, ujung dari si usus besar. Nah, tentunya fungsinya ini adalah tempat penyimpanan sementara kotoran ya, atau feses ya. Kemudian yang ke-8 ya, saya tunjukkan yang ke-8 di sini ya. Ini sebenarnya gambarnya lebih enak dilihat. Kalau saya lihatkan gambar sesuai dengan sketsa aslinya, ini pasti jalur saluran-saluran ini pasti sangat-sangat rumit ya. Jadi perlu kalian ketahui aja ya. Jadi bagian-bagiannya ya, pada bagian ke-8 ini adalah namanya vesicula seminalis atau kantong semen. Nah, biasanya mereka orang-orang awam itu menyebut sebagai kantong mani ya. Nah, sebenarnya si vesica seminalis ini ya, saya lebih senang nyebutnya vesica seminalis ya. Jadi vesica seminalis ini adalah sebenarnya kelenjar yang berlekuk-lekuk, dan dia itu letaknya ada di belakang si kantong kemih ya, di belakang si kantong kemih. Nah, ini di sini. Ini kantong kemihnya, vesica seminalisnya, vesicula seminalis ini ya di sini ya. Dia itu sebenarnya fungsinya untuk mensekresikan cairan tertentu yang sifatnya itu adalah basa. Nah, kenapa kok dia bersifat basa disekresikan oleh si vesicula seminalis ini tadi ya? Karena kantong mani ini hampir seluruhnya juga bisa mengeluarkan sel sperma ya. Jadi cairan yang bersifat basa ini tadi untuk menutrisikan sel sperma sebenarnya. Kemudian si vesicula seminalis ini dia juga punya peran yang penting ya dalam mendorong sperma untuk keluar dari uretra ya, dan menuju ke saluran reproduksi sel wanita. Memproduksi ke saluran reproduksi si wanita gitu. Jadi si vesicula seminalis ini sebenarnya berperan sangat penting ya untuk membantu sel sperma ini masuk ke dalam reproduksinya si wanita. Jadi ini sangat-sangat membantu sekali ya. Jadi seperti itu untuk vesicula seminalis. Kemudian ada yang namanya mana ini? Nah, ini kelenjar Cowper ya, kelenjar Cowper namanya. Kelenjar Cowper, gini tulisannya, kelenjar Cowper. Nah, untuk kelenjar Cowper ini saya tunjukkan pada nomor 9 ya. Untuk kelenjar Cowper ini terletak di di belakang ya, kelenjar 9 ya. Oke, karena di sini kelenjar prostatnya ya nomor 3. Nah, kelenjar Cowper ini ada di belakang kelenjar prostat. Nah, dan langsung menuju ke uretra. Nah, fungsinya dia sebenarnya menghasilkan sekret ya, atau hasil produksi dari kelenjar. Nah, itu untuk memberikan nutrisi dan mempermudah gerakan si spermatozoa. Jadi sebenarnya kelenjar prostat, kemudian
saluran-saluran yang ada di sini semuanya berkaitan dengan jalannya spermatozoa pada si wanita. Kemudian yang ke-10 ini ada vas deferens. Nah, ini di sini ya, di sini. Ini sebenarnya sambungan ya, sambungan dari si epididymis ya. Tadi epididymis yang menyimpan si sel sperma tadi. Kalau vas deferens ini adalah saluran tempat jalannya sperma dari epididymis di sini, kemudian menuju ke epididymis ya. Kemudian dia akan menuju ke kelenjar Cowper ya. Setelah kelenjar ke Cowper dia akan ke uretra, kemudian dia akan dikeluarkan. Seperti itu. Nah, untuk untuk alat reproduksi pria cukup ya, cukup sampai di sini penjelasannya. Kita lanjut ke alat reproduksi wanita. Oke, untuk alat-alat reproduksi wanita kita akan bahas dua ya, ada dalam dan juga ada luar. Yang pertama itu ada ovarium. Ya, kemarin sudah saya jelaskan minggu lalu ya, pada saat oogenesis atau pembentukan ovum ya. Di sini yang pertama kita akan bahas adalah ovari ya. Kalau di sini tulisannya ovari ya. Kalau saya sebutkan ovarium juga sama aja, atau ya biasa disebut sebagai indung telur. Nah, si indung telur ini adalah tempat untuk memproduksi sel telur dan melakukan proses oogenesis ya, atau pembentukan sel telur. Nah, di sini si ovari ini dia juga akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Untuk yang hormon 2 ini sudah saya jelaskan di minggu lalu ya, jadi silahkan dibuka catatannya lagi ya. Kemudian yang kedua ini ada tuba falopi ya, di sini ada 2 pasang ya. Ovarinya ada 2 pasang, tuba falopinya juga ada 2 pasang. Nah, tuba falopi itu biasanya ada yang menyebut yang namanya oviduk. Nah, ya, oviduk. Kemudian ada juga yang menyebut sebagai saluran telur. Nah, si tuba falopi ini seperti yang kemarin saya jelaskan ya, merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dan uterus. Nah, sel telur yang dilepaskan dari si ovarium ya, dari ovarium itu akan diterima oleh si tuba falopi ya, diterima oleh si tuba falopi. Kemudian yang berbentuk corong, awalnya itu tidak langsung sampai sini gitu ya. Jadi si ovari ini nanti akan ditangkap ya, akan ditangkap si infundibulum. Ini namanya infundibulum ya. Ini namanya infundibulum, berbentuk seperti corong ya. Kemudian dia akan jalan ke sini. Seperti kemarin ya, reaksinya ketika dia dibuai maka nanti akan jadi janin. Ketika dia tidak dibuai maka akan luruh menjadi menstruasi. Sama-sama ada di uterus. Ya, sama-sama ada di uterus atau rahim. Nah, kemudian selanjutnya itu yang belum dibahas yang mana ya? Yang serviks udah belum? Yang vagina ya. Yang vagina. Kemudian untuk yang vagina itu adalah saluran akhir dari alat kelamin dalam di sini ya, gitu. Nah, ini. Oke. Lanjut kita ke alat reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama kita ke lubang vagina. Nah, di sini ya. Di sini ada lubang vagina ya, dia sebagai alat kopulasi ya. Kopulasi tahu ya, masa nggak tahu sih? Ya, sebagai alat kopulasi pada perempuan ya. Kemudian juga dia sebagai jalan bayi saat lahir. Kemudian juga saluran tempat keluarnya menstruasi. Nah, kadang-kadang ada yang bertanyakan, lubang vaginanya kan kecil ya, gimana sih caranya ngeluarin bayi yang mungkin berat badannya sampai 3 km, 3 kilogram kok 3 km, 3 kilogram sampai gemuk mungkin sampai ke 4 dan sebagainya. Yang tadi sudah saya katakan, di dalam persalinan itu nanti akan ada 2 faktor yang akan mempengaruhi persalinan. Yang pertama hormonal, ada 5 hormon tadi. Kemudian juga ada faktor mekanik. Ya, di situ ada reaksi-reaksi atau kontraksi-kontraksi pada rahim yang bisa mendorong si bayi itu akan keluar. Nah, seperti itu. Jadi kalau ditanyain orang atau mungkin orang yang awam kenapa kok seperti itu, silahkan dijawab secara ilmiah ya. Jangan paling
kayak gitu takdir ya, nggak boleh kayak gitu, karena kalian sudah belajar ya secara biologis, ya silahkan kalian jelaskan secara biologis ya, jangan terlihat bodoh lah di depan orang lain ya, kalian sudah belajar maka bisa kalian jawab. Orang yang belum tahu silahkan diberitahu seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ya, kita lanjut ke bagian labia mayor. Nah, labia mayor ini berarti bisa, nah ini labia majora kalau di sini ya, kalau di sini labia majora, tapi saya menyebutkan labia mayor. Mungkin kalau di Anfisman ya atau punyanya Pak Dika itu biasa disebut sebagai labia mayor juga ya. Jadi kalau labia mayor ini adalah kayak pipi besar ya, bibir besar kok pipi, bibir besar ya. Jadi labia mayor ini 2 lipatan tebal ya di sini sama di sini ya. Ini dia yang membentuk sisi vulva ya. Vulva ini terdiri atas labia mayor, labia minor, kemudian ada klitoris di sini. Nah, kemudian si labia mayor ini dia punya fungsi ya, dia melindungi struktur alat kelamin dan melindungi struktur alat kelamin pada wanita yang berada pada dalam ya, berada di dalam ya. Kemudian yang ketiga kita lanjut aja ya. Ini ada labia minor. Nah, pada saat labia minor ini merupakan bibir kecil ya. Jadi ada di apa namanya? Ada di lapis kedua sebagai pelindung si vaginanya tadi. Jadi 2 lipatan kecil dari kulit di antara bagian atas labia mayor. Nah, biasanya memang saya menyebutkan dia sebagai lapis kedua si pelindung vagina. Nah, kemudian yang keempat. Nah, keempat ini pasti kalian nggak asing ya, di mons pubis. Nah, mons pubis ini itu sebenarnya bagian menonjol yang berisi lemak ya. Pada saat pubertas ya, nah si kulit mons pubis ini dia biasanya ditutupi oleh rambut-rambut, biasanya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke klitoris. Kalau klitoris di sini, nah ini ya, klitoris itu ini ya. Kalau klitoris itu terletak di ujung atas kedua labia minor ya. Labia minor tahu ya, yang perempuan ya, yang laki-laki nggak usah nyari-nyari ya. Kemudian untuk klitoris terdapat banyak pembuluh darah. Jadi si klitoris ini tahu banyak sekali pembuluh darah, kemudian banyak sekali urat sarafnya. Nah, makanya biasanya si klitoris ini dia sangat-sangat sensitif terhadap rangsangan seksual. Itu pada klitoris. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam itu ada uretral opening. Uretral opening. Nah, ini yang saya tadi katakan dulu, yang mau saya jelaskan tadi loh. Ini sebenarnya adalah lubang dari uretra ya, dari ureter menuju uretra, dari kantong kemih menuju ureter, kemudian menuju ke uretra, baru ke uretral opening ya. Kalau laki-laki tadi kan jelas ya. Kalau di sini namanya uretral opening ya. Dia adalah saluran kemih pada manusia dan fungsinya dia nanti akan mengeluarkan air seni atau biasa disebut sebagai air kencing seorang wanita, seperti itu. Jadi dibedakan ya, ada mons pubis, ada labia mayor ya kan, kemudian ada labia minor, ada klitoris, ada uretral opening, ada vagina, dan ada anus. Ya, jelas kalau anus sudah tahu semua ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Untuk kelainan pada sistem reproduksi, saya harap kalian bisa mempelajari dan membaca. Ini sebenarnya tidak perlu saya jelaskan secara detail, kalian membaca pun sebenarnya bisa ya. Ini adalah kelainan apa namanya, kelainan kromosom ya, kelainan kromosom. Jadi ada trisomi ya, ada contohnya dari trisomi itu adalah sindrom Down, kemudian ada sindrom Patau ya, kemudian ada kelainan yang lain, ini ada sindrom polidaktili ya, kemudian ada monosomi atau kemudian contohnya ada sindrom Turner ya. Nah, ini di sini ada ciri-cirinya, nanti akan saya berikan PPT ini nanti di Google Classroom ya, bersama dengan tugas saya. Nah, kemudian sindrom Down ini ada ciri-cirinya, sindrom polidaktili ini ya, sindrom Turner ini ada.
sindrom Patau ini juga ada. Nah, ini contoh-contohnya ya. Oke, mungkin kali ini cukup ya. Kita akan lanjutkan ke kependudukan dan populasi manusia. Nanti saya akan ajarkan tentang hereditas atau mungkin sedikit belajar tentang ilmu pewarisan sifat ya. Itu masih satu kali lagi pertemuan, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.